pemerintah akan mengarahkan skema penyaluran itu bukan lagi 3 bulanan tapi per bulan. Nah ini upaya yang sangat luar biasa ya, yang kami juga mendukung. Sebelum lanjut, makin hari ekonomi terasa semakin sulit bagi sebagian besar masyarakat. Mungkin Bapak Ibu guru juga merasakannya. Namun, ekonomi sulit bukan alasan untuk menyerah. Di era saat ini ada banyak peluang usaha baik di dunia nyata maupun di dunia maya. E-book berjudul Guru Cerdas Finansial ini adalah solusi memulai peluang usaha sampingan yang cocok untuk guru. Ada 15 jenis usaha dalam e-book ini. Tidak mengganggu jam mengajar guru, bahkan yang tanpa modal. Cocok untuk semua guru, baik guru muda maupun guru yang sudah senior. Bahkan pensiunan pun bisa. Untuk bulan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini hanya dengan Rp25.000 saja. Silahkan pesan di nomor WA admin kami 0823 1332 0383. Pemerintah akan mengarahkan skema penyaluran itu bukan lagi 3 bulanan tapi per bulan. Nah ini upaya yang sangat luar biasa ya, yang kami juga mendukung. Dapat kami sampaikan ya sejak awal kepada Bapak Ibu semua bahwa kebijakan ini tidak serta-merta berjalan sempurna. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal penyaluran, ini kan baru tahun uji coba penyaluran langsung ke rekening guru. Jadi di awal-awal kan masih banyak sekali dinamika dan kami terus melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari Bapak Ibu semua seperti saat ini. Ya, kami mengkurasi berbagai masukan. Nah, terkait dengan penyaluran per bulan seperti yang disampaikan baik Pak Presiden maupun Pak Menteri kita, ini adalah arah kebijakan baru yang sedang kami siapkan secara bertahap. Karena sekali lagi bahwa penyaluran tunjangan ini, kalau Bapak Ibu tahu itu melibatkan banyak kementerian. Ya, jadi Kementerian verifikasi, Kementerian mengusulkan, Kemenkyu menyalurkan berdasarkan verifikasi yang kami kirimkan. Jadi memang ada banyak pihak yang terkait agar penyaluran ini bisa berjalan lancar. Sekali lagi bahwa kalau mau setiap bulan, ya bagaimana pemerintah daerah juga bisa mengusulkannya secara tepat waktu. Dan sekolah juga bisa memberikan laporan kinerjanya, capaiannya, beban mengajarnya, dan sebagainya itu ya juga secara tepat waktu. Karena ini ada kaitannya dengan data yang diberikan oleh sekolah juga. Nah ini Pak ya, ini kan tantangan baru buat kita juga ya, karena tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan setiap bulan tepat waktu sebagaimana penyaluran tunjangan untuk jabatan-jabatan lainnya yang merupakan PNS pusat, karena memang beda ya. Kalau guru itu kan ASN atau PNS-nya itu PNS daerah, jadi memang beda dengan dosen yang memang seperti saya ini, hobi saya dosen itu karena PNS pusat. Jadi agak sedikit mekanismenya berbeda, perlu verifikasi banyak pihak ya. Iya. Kalau PNS pusat kayak Kemenak itu kan memang verifikatornya dari Kemenak aja ya, langsung pusat. Jadi itu yang harus dipahami Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah ASND, disebutnya ASN daerah. Jadi milik daerah itu semua kebijakannya sangat tergantung bagaimana pemerintah daerah bisa memahami kebijakan pemerintah pusat dengan cepat dan bisa mengeksekusi dengan cepat. Karena tidak juga ya Pak yang terlambat ya, yang terlambat mengajukan usulan. Nah Pak Ses, ini banyak sekali guru yang menyambut baik rencana penyaluran tunjangan per bulan. Bahkan ini sebenarnya mengakomodir dari berbagai masukan dari para guru juga. Ya. Nah dari sisi persiapan terkait dengan penyaluran tunjangan per bulan itu Pak Ses, apa saja sih yang harus kita benahi supaya mimpi kita untuk dapat penyaluran per bulan yang tepat waktu dapat terwujud? Baik, ya. Seperti halnya mungkin yang sudah Bu Dida sampaikan dalam berbagai forum maupun kami yang di Sekretariat sudah memberikan layanan berbagai unsur, baik itu guru, mungkin dinas dan lainnya. Pemutakhiran data Bapak Ibu guru itu sangat penting, baik di data Dapodik maupun data kepegawaian yang ada di database BKD atau BKN, itu sangat penting. Nah, kaitannya dengan data yang ada di Dapodik, ini yang perhatian data seperti halnya pembagian jam pembelajaran, jam mengajarnya, jam tatap mukanya. Ada tugas tambahan lainnya, seperti menjadi wali kelas, guru wali, dan sebagainya. Dan juga yang tak kalah pentingnya kaitan dengan data identitas sertifikat pendidik, ijazah, yang tak kalah penting adalah rekening.
Nah, rekening guru itu kemarin yang kita temui Bu Dijen di tahun 2020 banyak sekali rekening yang memang bukan rekening yang ada di bawah Bina Limbara atau yang ada di masing-masing provinsi, sangat berpengaruh. Nah, sehingga kami harapkan data rekening yang aktif itu betul-betul bisa di input dalam data Dapur. Dan kemudian pastikan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu memiliki atau memilih satu satmingkal, satuan administrasi pangkal di Bapak Ibu sekalian. Itu yang terkait data otomatik. Yang berikutnya, seandainya Bapak Ibu guru mutasi atau pindah penempatan, tolong segera untuk melakukan pemutakhiran data pada sekolah yang ditempati yang baru atau satmingkal yang baru. Dan yang perlu diingat, Bapak sekalian, mutasi data Dapodik bukan entry baru. Jadi data yang sudah ada itu dimutasikan pada satmingkal yang tempat yang baru. Nah, yang berikutnya, seandainya terjadi kekeliruan atau mungkin ada data perubahan yang perlu dilakukan yang mungkin belum terupdate, mohon sekiranya Bapak Ibu guru untuk segera melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Selain Bapak Ibu guru juga selalu memantau perkembangan yang ada di Info GTK. Kira-kira seperti itu. Itu persiapan data yang memang benar-benar menjadi dasar dalam kita memverifikasi dan menyalurkan tunjangan di tahun 2026. Oke, terima kasih Pak Ses. Dan tadi ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian nih Bapak Ibu, pemerintah daerah, Bapak Ibu guru, pemerintah daerah, sekolah, agar penyaluran para waktu itu bisa tepat ya. Tepat waktu itu sangat tergantung pada kesiapan data ya masing-masing daerah. Ini perubahan mekanisme dari salur ke Pemda ke rekening guru langsung itu juga banyak sekali dinamika dan kita sudah menyempurnakan. Nah, ini ada hal baru lagi yang mana ini sangat tergantung pada pendataan ya, data yang update dan valid. Nah, Bapak Ibu ini sebelum saya menginjak pertanyaan berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan tentang ketiga paruh waktu, yang bagaimana tunjangannya paruh waktu, bagaimana nasibnya. Nah, mungkin tidak bisa kita jawab sekarang ya, karena minggu depan itu saya ada rencana bertemu dengan Pak Kepala BKN. Semoga beliau berkenan untuk diajak kolaborasi untuk live Instagram di kantor BKN ya. Kami ada paparan di sana. Nanti biar Pak Kepala BKN juga membantu menjelaskan, karena sejatinya status paruh waktu itu bukan dari Kemendikbud ya, itu kebijakan secara nasional dari Kemenpan RB terkait dengan penggajian dan lain sebagainya, itu sudah diatur di dalam Kemenpan. Nah, memang berapa lama status paruh waktu itu sampai pemerintah daerah mempunyai formasi yang diusulkan. Tadi kami sudah diskusi ya dengan Pak Deputi. Namun untuk lebih jelasnya nanti ada tokoh atau narasumber yang sangat kompeten untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Gitu. Kita simpan dulu untuk waktu untuk beliau akan datang, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya janji untuk bisa memberikan penjelasan yang clear terkait ini dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjawabnya. Izin menyampaikan diskon untuk 4 koleksi e-book keren dan bermanfaat untuk guru. Yang pertama ada e-book Guru Cerdas Finansial berisi 15 usaha sampingan berpenghasilan jutaan rupiah untuk guru. E-book ini membantu guru meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. 15 usaha sampingan yang tidak mengganggu jam mengajar. E-book yang kedua adalah 20 ice breaking di kelas yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan semangat peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga adalah e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam, dan yang keempat adalah e-book buku pegangan guru sertifikasi. Semua e-book ini diskon Bapak Ibu hingga di atas 50%. Segera pesan di nomor WA kami 0823 1332 0383.